ini bioinformatika ini prodi apa? Kenapa IPB membuka prodi baru ini? Terus apa bedanya dong ilmu komputer dengan bioinformatik kalau kayak gitu? Sama-sama diajarin algoritma gitu kan? Keunggulannya apa nih Pak? Dibandingkan dengan prodi bioinformatika di universitas lain. Nah, IPB mau mendobrak kayak gitu, hal seperti itu, bahwa kita bisa mencetak ya lulusan-lulusan yang suka biologi dan suka informatika atau ilmu komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IPB, semoga kabarnya selalu baik dan selalu sehat ya. IPB Podcast, kali ini saya Windra Priawan Diputra, Asisten Direktur Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru IPB University, yang akan menemani Anda dalam membahas prodi baru di IPB. Mudah-mudahan kalian tertarik dengan prodi ini, yaitu prodi bioinformatika. Nah, hari ini saya ditemani oleh ketua tim pembentukan dari prodi bioinformatika, yaitu Dr. Wisnu Ananta. Apa kabar Pak Wisnu? Alhamdulillah, Baik. Pak Windra, baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menarik ya Pak, prodi bioinformatika ini baru dibuka pada tahun 2024. Ya, di jalur SNBT ya, Pak. Ya, jalur SNBT ya. Jadi seleksi berdasarkan tes ya, seleksi nasional berdasarkan tes gitu. Nah, ini banyak yang bertanya Pak, mahasiswa ya. Ini bioinformatika ini prodi apa? Kenapa IPB membuka prodi baru ini gitu? Latar belakangnya apa sih Pak untuk membuka prodi bioinformatika ini? Ya Pak Windra ya. Jadi dari namanya aja kita udah bisa menebak sebenarnya ya. Bioinformatika itu berarti di situ ada muatan biologinya dan informatikanya ya kan. Biologi ini termasuk biokimia, mungkin juga menyinggung kimia juga. Sementara informatika sendiri juga ada kaitan dengan statistik dan matematika karena itu rumpun itu. Nah, mungkin perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya ada dua perspektif kalau kita memandang bioinformatika ini Pak Windra ya. Pak Windra kan orang biologi ya. Iya, betul. Benar kan? Orang biologi pasti melihatnya bioinformatika ini lebih banyak sebagai tools kan. Misalkan untuk menganalisis apa itu, genomics, proteomics dan sebagainya itu. Ya kan? Sebagai tools gitu. Tapi lebih fokus pada analisis fenomena biologinya gitu ya. Sementara saya kan orang computer science nih, ilmu komputer ya. Itu melihat bioinformatika bukan seperti itu, malah mungkin kalau ditanyakan ke orang komputer kita nggak begitu paham tentang domain biologinya itu. Tetapi justru paham bagaimana mengembangkan tools itu, bagaimana membuat aplikasi yang nanti bisa dipakai untuk menganalisis data-data omics tadi itu. Nah, kebanyakan prodi yang bioinformatika itu muncul dari perspektif yang pertama itu, yang dari biologi itu. Ya. Nah, IPB karena di dalamnya kuat juga statistik, ilmu komputer dan matematikanya, ingin membuat prodi yang bioinformatika yang mungkin agak berbeda itu. Jadi kita buat supaya proporsi muatan biologi dan ilmu komputernya itu seimbang. Sehingga nanti bisa dihasilkan SDM yang lebih lengkap gitu ya. Dia tidak hanya bisa menggunakan tools, tapi juga bisa mengembangkan tools itu. Itulah kira-kira seperti itu, Pak. Baik, menarik sekali, Pak. Kalau kita lihat mahasiswa itu pasti ingin tahu apa sih yang dipelajari di prodi bioinformatika ini gitu ya. Apa sih kurikulum yang ada di bioinformatika? Nah, seperti apa sih Pak mahasiswa nanti kalau masuk prodi bioinformatika akan mempelajari apa saja sih Pak? Mungkin ada biologi, ada informatika, tetapi mungkin Pak Wisnu bisa menjelaskan lebih informatif gitu ya, mata pelajaran apa saja yang nanti mereka akan dapatkan kalau masuk prodi bioinformatika. Ya, jadi seperti juga yang tadi sudah disebutkan kan, bioinformatika itu kan terdiri dari biologi dan informatika, maka mata pelajarannya juga berpusat di situ. Jadi dari sisi biologinya itu mungkin akan lebih difokuskan pada
omics seperti genomics, proteomics, transkriptomik dan proteomics lah, seperti di central dogma di biologi itu ya. Mungkin juga ditambahkan dengan materi-materi baru yang terkait dengan teknologi baru di bidang misalkan pengobatan precision medicine atau metagenomics, nutrigenomics dan sebagainya. Sementara di sisi komputasinya itu tentu saja seperti halnya mata kuliah yang ada di ilmu komputer ya, itu ada mengajarkan pertama itu berpikir komputasional. Jadi mahasiswa itu diberi kerangka berpikir logika komputasi, kemudian ada algoritma pemrograman, struktur data, basis data, sampai ke pengembangan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Seperti itu Mas. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan nih ya, sebelum Pak Widra nanya, mungkin saya bertanya juga ini. Pertanyaannya tuh gini, terus apa bedanya dong ilmu komputer dengan bioinformatik kalau kayak gitu? Sama-sama diajarin algoritma gitu kan. Betul. Nah ini justru cirinya di IPB itu kayak gitu. Jadi kalau di bioinformatika itu, kalau kita belajar algoritma atau struktur data, itu langsung dikaitkan dengan konteks biologinya. Kalau di komputer enggak. Jadi diajarkan misalkan struktur data itu ini ya, dari yang dasar sampai yang mungkin implementasinya gimana, pakai contoh-contoh yang umum gitu. Tapi kalau di bioinformatika kita langsung, misalnya contoh nih, belajar struktur data bioinformatika ya, langsung dikaitkan dengan penerapannya di biologi yaitu sequence alignment. Karena di sequence alignment misalnya kita perlu array atau larik ya, struktur data larik, terus pemecahannya menggunakan pemrograman dinamis gitu. Nah itu langsung dikaitkan kayak gitu. Maka itu yang membedakan bioinformatika dengan ilmu komputer, salah satunya seperti itu. Itulah mungkin contoh gampangnya seperti itu Pak Indra. Baik. Berarti IPB sudah mempersiapkan fasilitas untuk pembelajaran di prodi bioinformatika ini ya Pak. Apa saja Pak fasilitas yang sudah dipersiapkan untuk menunjang akademik dari mahasiswa yang nanti masuk ke prodi bioinformatika ini Pak? Baik ya Pak Windra ya, karena ini masih baru ya, tentu saja kita akan memanfaatkan kolaborasi dengan unit lain. Misalnya kalau terkait dengan laboratorium komputer, kita bisa berkolaborasi dengan Departemen Ilmu Komputer. Kalau terkait dengan lab-lab basah itu ya dengan biologi atau biokimia. Tapi kita juga punya fasilitas yang sebenarnya sangat diperlukan untuk pengolahan data besar gitu ya, yang ada di Advanced Lab atau laboratorium riset unggulan ya di IPB. Di situ ada server DGX A100 ya, yang mungkin khusus untuk artificial intelligence dengan performanya yang tinggi ya. Kita sebut high performance computing itu. Nah, juga sequencing yang mungkin bisa diperoleh atau digunakan yaitu yang ada di Advanced Lab itu. Itu mungkin secara garis besarnya seperti itu. Berarti sudah siap ya Pak untuk Insya Allah ya, membuka prodi bioinformatika untuk menerima mahasiswa bioinformatika ini IPB. Tetapi sebagai rencana ke depan, ini capaian pembelajaran apa sih Pak yang diharapkan untuk mahasiswa bioinformatika ini agar bisa dapat segera lulus gitu? Ya, jadi sebenarnya ada 3. Kalau terkait dengan kompetensinya, tentu saja kan semua mahasiswa ini dibekali kompetensi sikap ya. Jadi pertama dia harus punya etik, moral dan agama serta kewarganegaraan. Itu penting itu Mas. Itu masalah integritas itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan dasar berpikir ya. Misalkan berpikir logis, berpikir kreatif, berpikir kritis ya. Itu yang kedua. Sedangkan kompetensi intinya ini sebenarnya juga ada 3 ini. Mungkin saya singkat aja. Yang pertama, dia mampu mengembangkan perangkat lunak sebenarnya yang nanti bakal digunakan untuk analisis data-data biologi. Yang kedua, sebagai mahasiswa bioinformatika dia juga terampil juga dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di lab basah gitu. Oh berarti ada pekerjaan lab basah juga ya? Iya, selain ada. Saya kira bioinformatika itu di komputer terus gitu. Enggak. Jadi dia harus menguasai itu lab basah. Karena keinginan kita itu mahasiswa itu lulus bisa menguasai atau memiliki kemampuan dari mulai pekerjaan komputasi sampai pembuktiannya di lab basah. Karena bagaimanapun bioinformatika itu produknya
apa yang dihasilkan oleh bioinformatika itu masih dalam kategori hipotesis sebenarnya. Dia harus dibuktikan di lab kebenarannya. Contoh, misalnya kita ngerancang obat nih ya, dapat nih screening obat kandidatnya lewat komputasi ya. Itu nggak akan bisa langsung kita terapkan gitu, langsung kita buat obatnya. Nggak bisa, harus diuji lagi in vitro, in vivo, kemudian di lab ya, atau mungkin uji klinis. Tapi mungkin nggak sampai uji klinis ya. Tapi paling nggak orang bioinformatika harus paham juga itu in vitro itu seperti apa, in vivo seperti apa, meskipun tidak detail seperti jurusan lain. Nah, seperti itu kira-kira. Satu lagi mungkin kalau boleh. Ini yang mungkin yang paling menarik dari keunggulan yang ditawarkan di IPB ini, bahwa kemampuan berpikir integratif gitu. Kita tahu omics itu datanya macam-macam, variasinya macam-macam. Nah, bagaimana mengintegrasikan kemampuan mengintegrasikan informasi itu dan mengasosiasikannya dengan fenomik atau fenotipe itu akan menghasilkan sebuah produk yang unggul lah, inginnya seperti itu. Oke. Jika dilihat bioinformatika ini sangat spesifik ya Pak. Jadi kalau kita lihat prodi yang betul-betul spesifik untuk biologi dan informatika. Nah, kalau di universitas lain apakah ada terkait prodi ini atau hanya IPB saja Pak yang kalau membuka S1 prodi ini? Itu ya bioinformatika itu kalau untuk PTN itu di Indonesia ini IPB yang pertama ya untuk PTN. Tapi kalau untuk PTS sudah ada 2 prodi. Oke. Keunggulannya apa nih Pak? Dibandingkan dengan prodi bioinformatika di universitas lain. Ya, kalau yang tadi yang saya sebutkan, kalau yang PTS itu asal muasalnya adalah dari biologi tadi, sehingga mungkin muatan biologinya lebih banyak. Nah, sementara kita itu integratif ya, kayak gitu. Ingin porsinya seimbang dan mengintegrasikan. Ini akan sangat menarik nih Pak, untuk adik-adik yang mau masuk prodi bioinformatika ya akan sangat prospektif untuk ke depan ya. Terutama mungkin pekerjaan-pekerjaan apa Pak yang bisa nanti lulusan bioinformatika itu dalami atau akan berkarir untuk ke depan gitu. Apa, Pak? Mungkin saya kasih contoh ya, waktu kita mengalami pandemi Covid itu kan. Itu kan ternyata bioinformatika berhasil mengakselerasi pengembangan vaksin ya. Dan perusahaan-perusahaan vaksin itu tentu saja didukung oleh SDM bioinformatik, karena kalau tanpa campur tangan bioinformatik maka mungkin pengembangan vaksin tidak bisa secepat itu. Jadi berarti perusahaan vaksin, obat juga demikian ya, perusahaan obat, mungkin perusahaan pertanian modern, ya, industri pertanian modern dan lain sebagainya, ya seperti itu. Kalau di Indonesia sudah mulai banyak itu industri perusahaan yang melakukan analisis genomics dan seterusnya. Tapi nih Mas, kalau seandainya itu penuh dan lain sebagainya nggak dapat atau susah bersaing misalkan ya untuk masuk ke industri-industri yang spesifik bioinformatik itu, lulusan kita itu sudah dibekali kemampuan programming dan pengembangan peralatan lunak yang cukup memadai sehingga dia bisa masuk ke industri-industri software atau startup kayak gitu, termasuk perusahaan yang melakukan analisis big data dan sebagainya, seperti itu. Baik, berarti sebetulnya bisa fleksibel juga ya, bahkan bisa entrepreneur ya Pak. Ya, malah lebih luas ya sebenarnya. Lebih luas lagi dari itu ya. Oke, baik. Ini Pak terkait bioinformatika ini pasti akan sangat diminati juga ke depan ya, karena prospeknya kan luar biasa ya untuk bioinformatika, termasuk tadi yang COVID gitu, mempercepat pengembangan obat gitu ya. Ini sangat luar biasa gitu ya untuk kita cermati gitu ya. Nah, ke depannya nih Pak, menurut Bapak pesan-kesan apa yang perlu disampaikan ke calon-calon mahasiswa di prodi bioinformatika ini? Oh ya, baik. Nah ini, saya menemukan fakta ya, bahkan mungkin saya alami sendiri, bahwa orang yang suka biologi tidak suka matematika. Dan sebaliknya, orang yang suka matematika tidak suka biologi. Kalau saya ngomong matematika termasuk informatika juga ya. Nah,
IPB mau mendobrak kayak gitu, hal seperti itu, bahwa kita bisa mencetak ya lulusan-lulusan yang suka biologi dan suka informatika atau ilmu komputer, mungkin itu. Wah, baik, wah ini dobrakan sekali karena banyak juga, wah banyak yang mengambil biologi karena nggak suka matematika, ada juga yang inginnya mengambil matematika karena nggak suka biologi. Iya. Nah, bagi yang suka dua-duanya, dan saya yakin ada itu, Bukan aja bagi yang suka, siapa, bagi yang mau mencoba ya Pak, tantangan ya, tantangan. challenge buat sobat-sobat IPB ya, untuk bisa mencoba masuk ke prodi bioinformatika. Wah, terima kasih sekali Pak. Sama-sama, Alhamdulillah Pak Indra. sudah banyak informasi mengenai prodi baru bioinformatika ini ya. Dan tentu saja semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Wisnu dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk semua orang, termasuk nanti sobat-sobat IPB yang ingin masuk IPB ya. Kita akan tunggu di IPB prodi apapun, termasuk khususnya prodi bioinformatika IPB. Untuk informasi lebih lengkap, sobat IPB bisa membuka website admisi.ipb.ac.id untuk bisa daftar IPB ya lewat jalur apapun, termasuk jalur mandiri ya. Saya Windra Priawandi Putra dalam hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.